Kepala BRIN atau ketua BRIN itu? Kepala BRIN-nya itu adalah selevel dengan menteri. Ya. Kemudian di atasnya itu ada namanya Dewan Pengarah. Dewan Pengarah itu lebih kepada kayak steering committee. Kita mengarahkan arah riset dan inovasi ke depan seperti apa. Kemudian pelaksananya itu adalah kepala BRIN, itulah yang selevel menteri. Oke. Dana riset yang dulunya tercecer sekarang disatukan. Nah, yang melakukan riset ini apa research-nya dari BRIN sendiri atau bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga riset yang kebanyakan juga ada di perguruan tinggi gitu. Ini yang membedakan yang kedua dengan yang dulu ya. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend. Kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan kali ini saya menghadirkan narasumber tokoh nasional yang pernah juga hadir di tempat ini. Bapak Prof. Marsudi. Prof, selamat datang kembali. Terima kasih Pak Wisnu sudah diundang kembali. Iya, ini artinya saya kangen terus nih dengan Prof. Iya, sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Setahun barangkali. Setahun. Dan apa yang Prof sampaikan pada bincang terdahulu itu menjadi referensi kita ya. Waduh, masalah kepemimpinan spiritual leadership. Ya. Profesor Marsudi ini juga aktif jadi di tengah usia beliau yang sebenarnya tidak muda lagi, tapi aktivitasnya mengalahkan anak-anak muda. Ini bagi kita adalah motivasi untuk kita selalu berkarya, dan beliau tidak pernah berhenti berkarya, dan karya-karya beliau mengalir terus. Dan beliau ini adalah juga Dewan Penasehat BRIN. Dewan Pengarah BRIN. Yang ketuanya adalah Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Artinya beliau sering diskusi ini sama Bu Mega ya. Sering. Ya. Nah, kita ingin tahu nih Prof, BRIN itu apa sih Prof? Iya, jadi begini Pak Wisnu, Indonesia itu kan merdeka sudah 76 tahun. Tapi sampai sekarang tidak dirasakan dampaknya dari kegiatan riset dan inovasi. Jadi sebagai contoh misalnya pangan aja kita masih impor sebagian besar. Obat-obatan apalagi impor semua. Nah, ketika itu kemudian tahun 2019 ada inisiasi membentuk Undang-Undang 11 tahun 2019 yang intinya adalah bagaimana riset dan inovasi itu ada manfaatnya untuk kemajuan bangsa. Nah, di dalam undang-undang itu salah satu amanatnya dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyatukan semua lembaga riset dan kegiatan riset yang ada di Indonesia. Makanya BRIN itu menyatukan Kementerian Ristek, BPPT, LIPI, LAPAN, dan BATAN ditambah dengan semua balitbank kementerian dijadikan satu menjadi BRIN. Nah, dengan menjadi satu itu maka anggaran menjadi terkonsolidasi. Kalau dulu tuh anggaran diecer-ecer di semua tempat, sekarang ngumpul di satu tempat. Kemudian kedua adalah program juga sinkron. Kalau dulu misalnya lembaga A bikin penelitian ya katakanlah benih padi begitu, lembaga B juga bikin juga padi juga. Akhirnya nggak fokus, akhirnya tidak ada efeknya untuk bangsa. Nah, dengan disatukan ini maka diharapkan riset dan inovasi itu nanti akan mewarnai pembangunan Indonesia di masa depan. Kenapa? Karena Indonesia tahun 2045 diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi nomor 5 dunia. Iya. Dan itu hanya mungkin kalau didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka BRIN itu menjadi strategis sekarang dan menjadi lembaga pemerintah yang SDM-nya besar, 15.000. Karena menyatukan semuanya itu. Di BRIN saja 15.000. Kemudian di tiap provinsi ada namanya BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Di tiap kabupaten kota ada lagi BRIDA kabupaten kota. Apa hubungannya secara kelembagaan antara BRIDA di kabupaten, provinsi, dan BRIN di pusat? Ya, hubungannya lebih kepada untuk menyatukan program. Jadi misalnya BRIDA di kabupaten kota nanti melihat potensi daerah masing-masing, apa yang mau dikembangkan, kemudian nanti akan disupport oleh BRIN. Nah, tapi secara kepegawaian, secara administratif mereka adalah aparat dari pemerintah daerah. Jadi secara personal ya. Personal. Tetapi dari sisi program ini sebenarnya kan
menyatu ya. Mengalir karena kan di BRIN itu kita punya namanya Master Plan Riset dan Inovasi Nasional. Kita sudah buat master plan-nya yang selama ini tidak pernah ada. Kita buat master plan-nya dan kemudian semua kegiatan riset dan inovasi ngikuti master plan tersebut. Berarti secara kelembagaan BRIN itu selevel kementerian. Kementerian. Betul, ya? Berarti level kementerian. Kepala BRIN atau ketua BRIN itu kepala BRIN-nya itu adalah selevel dengan menteri. Ya. Kemudian di atasnya itu ada namanya Dewan Pengarah. Dewan Pengarah itu lebih kepada kayak steering committee. Kita mengarahkan arah riset dan inovasi ke depan seperti apa. Kemudian pelaksananya itu adalah kepala BRIN, itulah yang selevel menteri. Oke. Nah, sekarang karena semua institusi riset itu ada di BRIN, sementara riset-riset itu kan biasanya dia lebih kepada sektoral gitu. Iya. Nah, gimana kemudian mengkonsolidasikan riset-riset yang dulunya ada di masing-masing sektor, sekarang ada di satu badan itu kira-kira? Iya. Gimana itu? Jadi itulah makanya dibuat namanya Master Plan Riset dan Inovasi Nasional. Kita buat master plan-nya. Kemudian setiap lembaga dan kegiatan riset itu mengikuti master plan itu. Sebagai contoh misalnya prioritas dalam waktu dekat itu ada 4 bidang. Yang pertama adalah pangan, kedua adalah kesehatan, ketiga adalah energi, dan keempat adalah lingkungan hidup. Nah, ini artinya nanti apa? Semua riset itu mengarah ke sana, mengarah ke 4 bidang ini. Pangan misalnya. Pangan itu kalau kita bicara pangan itu bukan sekedar pertanian. Pangan itu mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari on farm di kebun, di pertanian, di peternakan, di laut, sampai processing, sampai ke pasca panen, sampai pasca ini sampai ke konsumen. Sehingga di situ melibatkan bukan hanya pertanian, ada IT-nya, ada teknologi kimianya, ada ekonominya juga. Kalau kita bicara supply chain aja itu urusan manajemen. Bagaimana misalnya yang terjadi di Indonesia itu kan selain pangan itu memang kurang, itu supply chain juga tidak baik. Sehingga terjadi misalnya di satu daerah harganya jatuh, di daerah yang lain harganya mahal gitu, karena langka gitu. Nah ini karena supply chain kita nggak bagus. Nah, jadi ada urusan. Jadi teman-teman di riset manajemen ekonomi juga punya. Artinya itu juga bagian dari kerjaan BRIN. Bagian dari kerjaan BRIN. Sehingga intinya gampangnya begini, saya selalu mengatakan kalau nanti tahun 2045 itu Indonesia itu nggak maju, itu yang paling berdosa itu BRIN. Karena tugasnya menjadi think tank. Iya benar. Jadi pemikir. Nah yang kedua setelah pangan apa? Kesehatan juga sama. Kita ini semua obat impor semua. Bahan baku obat itu impor. Padahal kita ini kaya sekali dengan obat-obat, bahan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan untuk bisa jadi bahan baku obat. Yang terjadi sekarang misalnya kayak ya paling gampang kelor lah yang terkenal lah. Kelor itu diekspor. Kemudian di luar negeri diekstrak zat-zatnya, kemudian balik ke sini jadi bahan baku obat. Sementara kita cuma puas dengan bubuk kelor, teh kelor gitu. Kita tidak berusaha mengekstrak zat-zat kimianya. Nah, inilah kemudian kita harus balik supaya obat-obatan itu sekarang obat-obatan itu kalau kita bicara obat-obatan itu 90% lebih itu impor. Alat kesehatan juga sama. Alat kesehatan tuh lebih dari 90% impor. Yang tidak impor itu cuma apa? Ranjang. Itu kita bisa buat sendiri. Tapi kalau sudah X-ray dan sebagainya kita nggak bisa buat. Nah, ini perlu riset dan inovasi sehingga kita bisa membuat mesin-mesin alat-alat kesehatan sendiri. Nah, yang ketiga energi. Kenapa energi? Karena pemerintah Indonesia sudah menyepakati dengan seluruh dunia tahun 2030 kita akan mengurangi emisi karbon 50%. Artinya apa? Pembangkit batu bara harus kita berhentikan. Kita harus matikan, kita harus pensiunkan. Gantinya apa? Nah ini perlu riset nih gantinya. Untuk menggantikan 50% pembangkit batu bara. 2050 bahkan 100% batu bara sudah nggak boleh dipakai. Nah ini perlu riset, apakah nuklir, apakah matahari, atau angin gitu. Atau batu bara yang diolah lagi. Batu bara itu kan sebenarnya mencemar lingkungan karena batu bara apa adanya dibakar. Tapi ada beberapa riset misalnya batu bara dirubah menjadi cairan. Nah dengan cairan itu lebih ramah lingkungan misalnya. Nah ini energi. Nah yang keempat yang paling bahaya ini adalah lingkungan hidup. Kita akan memasuki periode namanya El Nino, di mana 5 tahun yang akan datang itu kering. Jadi kalau kering akan terjadi paceklik karena hujan berkurang. Yang kedua adalah air minum sulit. Makanya riset-riset di bidang bagaimana merubah
Kita ini kan kaya dengan air laut. Iya, Bagaimana air laut itu dikonversi menjadi air minum atau menjadi air tawar. Nah ini fokus-fokus di bidang lingkungan salah satunya itu. Ya, berarti begitu luas jangkauannya. Sangat luas. Iya. Nah, tadi dikatakan bahwa BRIN ini sebuah lembaga yang selevel kementerian, bahkan lebih di atas kementerian karena dia menjangkau semua kementerian. Khusus di bidang risetnya kan begitu. Iya. Berarti cukup besar dong dana yang ada di BRIN ini. Iya. Dana riset yang dulunya tercecer sekarang disatukan. Nah, yang melakukan riset ini apa research-nya dari BRIN sendiri atau bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga riset yang kebanyakan juga ada di perguruan tinggi gitu. Ini yang membedakan yang kedua dengan yang dulu ya. Kalau dulu masih lembaga-lembaga yang ada, misalnya LIPI, BPPT dan sebagainya itu, yang melakukan riset adalah periset mereka. Kalau BRIN ini dibuat untuk periset Indonesia. Jadi misalnya kami sekarang punya program riset untuk katakanlah untuk bibit unggul, bibit unggul padi. Itu kita publish dan setiap orang bisa, bukan hanya perguruan tinggi, rakyat biasa juga bisa. Propose. Jadi kita namanya kompetitif. Jadi kita lakukan kompetisi, diumumkan di BRIN, kemudian di websitenya itu ada nanti mungkin kalau para pemirsa ini bisa masuk ke website BRIN, itu tiap saat itu ada di situ pengumuman kompetisi untuk riset apa, kompetisi riset apa. Itu siapa saja seluruh periset Indonesia bisa mengajukan proposal untuk ke sana. Ke BRIN. Jadi bukan hanya periset BRIN saja. Dan berdasarkan tema-tema tertentu gitu. Tema-tema tertentu karena harus mengikuti master plan. Jadi misalnya prioritas pertama kita sekarang ini agak urgent ini kan misalnya perintah dari presiden mengurangi impor gula. Nah, kita banyak ini sekarang riset-riset menggunakan gula mulai dari bibit tebunya, tebu yang rendemennya tinggi sampai ke mesin, sampai ke proses-proses teknik kimianya di pabrik dan sebagainya, ini sedang kita buka. Nah ini siapapun masyarakat boleh mengajukan ke sana. Ini kan siapapun. Di satu sisi pemerintah itu kan ada pusat, provinsi, kabupaten. Yang secara personilnya berbeda. Tapi secara institusi ini mestinya nyambung. Berarti kalau pemerintah daerah, kabupaten, provinsi mempunyai riset-riset yang bagus tetapi tidak punya biaya, itu bisa diajukan ke BRIN. Bisa. Jadi sudah terjadi beberapa, misalnya di provinsi, misalnya kemarin Sumatera Utara, itu Gubernur Sumatera Utara mengajukan riset policy, jadi riset kebijakan untuk menghidupkan jalur kereta api. Nah itu dibantu oleh BRIN. Kemudian nanti misalnya tadi saya diskusi waktu seminar tadi, misalnya pemerintah Provinsi Bali akan menghidupkan menerapkan Bali Medical Tourism. Nah, ini kalau memerlukan dukungan riset itu bisa lewat BRIDA Bali, BRIDA Provinsi nanti. Dari jalurnya begitu ya? Iya. Jadi nggak bisa langsung karena daerah itu sudah ada. Nah itu. Untuk daerah yang sudah ada BRIDA-nya harus lewat BRIDA. Harus lewat BRIDA. Bagus. Jadi nggak langsung. Tidak langsung. Potong kompas. Termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga begitu. Kecuali yang kompetitif tadi. Kalau kompetitif kan memang inisiatif. Ini kan kalau kompetitif kan top down. Dari BRIN siapa saja boleh. Jadi BRIN menyiapkan sejumlah dana dengan tema tertentu, kemudian dikompetisikan. Itu yang top down yang kompetitif. Tapi kalau ini kan bottom up. Dari misalnya katakanlah Pemda provinsi atau Pemda kabupaten kota itu punya ide untuk dia punya potensi tertentu, misalnya seperti waktu bulan yang lalu saya ke Maluku, ke Ambon, itu pemerintah kota Ambon tuh punya ini untuk ikan. Bagaimana ikan itu budidaya, ikan mereka sekarang ikan tangkap semua. Nah, sekarang sudah waktunya lagi ikan itu dibudidayakan. Nah itu disupport oleh BRIN untuk kegiatan risetnya. Kemudian juga misalnya di Sulawesi Selatan misalnya, mereka kan punya banyak sisa-sisa ikan yang tidak terpakai, misalnya salmon yang nggak bisa diekspor gitu. Nah itu dijadikan zat yang saya lupa namanya, yang dipakai untuk campuran es krim segala itu, yang halal gitu. Minyak salmon itu kan? Iya. Atau misalnya di Sumatera Selatan ada satu daerah, saya lupa kabupatennya apa, itu menghasilkan banyak alpukat. Alpukat itu kan cepat sekali busuk. Nah kita berikan teknologi inovasi untuk
dijadikan minyak alpukat. Dan ternyata minyak alpukat itu harganya lebih mahal daripada alpukatnya. Karena lebih sudah diekstrak ya. Itu bisa untuk kosmetik, bisa dipakai bukan sekedar untuk dimakan, tapi bisa untuk kosmetik. Tapi kecantikan, alpukat kan biasanya untuk kecantikan. Iya. Tapi alpukat biasa kan cuma untuk kita makan aja. Tapi begitu jadi minyak itu bisa untuk bahan baku obat, bisa untuk kosmetik. Dan itu dibiayai oleh BRIN. Iya. Bisa dapat bocoran nggak? Biasanya sebuah riset itu dibiayain antara berapa sampai berapa gitu? Nggak ada batasnya. Yang penting kalau mengajukan proposal itu outputnya apa? Jadi itu kemanfaatannya terutama kemanfaatan pertama untuk masyarakat banyak. Kalau misalnya enggak untuk ekonomi Indonesia. Terus inovasinya kan gitu ya. Inovasinya apa yang berbeda dengan tempat lain. Berarti setiap proposal yang masuk itu kan ada timnya yang menilai. Ada timnya menilai. Jadi nggak sembarangan proposal. Iya. Nah itu di BRIN itu ada ke-7 deputian, masing-masing tugasnya beda-beda. Ada yang deputi untuk riset policy. Itu misalnya dari pemerintah daerah atau kementerian mau membuat kebijakan tertentu, itu riset polisinya bisa dilakukan oleh BRIN. Kemudian ada kedeputian khusus menangani berita-berita ini. Jadi usulan-usulan dari berita-berita itu ada satu kedeputian khusus. Ada satu kedeputian urusan fasilitasi. Jadi kalau ada mahasiswa, dosen, dia punya ide misalnya, saya punya ide untuk menyelesaikan pangan itu punya inovasi begini. Itu bisa diajukan ke BRIN, didukung oleh deputi fasilitasi ini. Kemudian satu deputi lagi itu urusannya yang tadi kompetisi tadi. Jadi dia sudah punya master plan, kemudian kita bisa yang sifatnya top down. Jadi kita sudah programnya sudah kita tentukan. Yang sekarang sedang jalan itu sampai ditutup tanggal 15 itu untuk survei. Ini banyak mahasiswa ini. Kalau ini untuk mahasiswa khusus. Untuk survei. Survei. Jadi mahasiswa yang pada liburan ini kalau mau kerja sambilan, BRIN sekarang sampai tanggal 15 sedang dibuka surveyor. Survei macam-macam, ada survei ekonomi, survei pendidikan, survei. Syaratnya gimana? Daftar aja online. Itu mahasiswa harus atau misalnya kalau ada sarjana yang baru tamat boleh nggak ikut? Kayaknya masih bisa ya selama ini. Kan banyak sekarang misalnya habis wisuda. Iya, yang belum mereka bekerja, menunggu kerja. Bisa. Yang penting di atas semester 3 karena dia harus ngerti statistik kan. Nanti kan misalnya katakanlah surveinya di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, sehingga kami memerlukan ribuan tenaga surveyor untuk itu. Itu selama berapa? Sampai bulan September. Juli, Agustus, September. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan di kontrak. Oh bagus. Nah itu bisa mahasiswa kalau misalnya dia mau pulang kampung, dia bisa ambil di kampungnya untuk ambil misalnya KKN ya? Iya, tapi lebih ke survei. Cuman dia harus melaporkan hasil surveinya. Ada ini ya, ada aplikasinya. Jadi sekarang kan survei kan sudah pakai apps saja, jadi pakai HP aja. Misalnya survei ekonomi gitu, dia tugasnya survei ekonomi ya nanya penghasilan keluarga ini. Jadi kan ditentukan respondennya siapa saja, ini siapa, dia tinggal ngambil data. Iya. Kalau survei pendidikan juga begitu. Ada kalau nggak salah sekitar 7 macam survei yang sekarang kita lakukan. Apa saja itu? Wah saya nggak hafal persis ya, tapi yang saya ingat itu ada ekonomi, pendidikan, kemudian kesehatan. Terus kemudahan berusaha, layanan publik, kemudian transportasi, satu lagi lupa saya. Oke. Tapi itu di tiap kabupaten kota. Dan itu bisa dikerjakan dari rumah kan begitu? Bisa. Ya. Justru ini kita. Jadi tidak harus ngantor gitu. Nggak harus. Justru kan itu sudah ada apps-nya. Ya. Jadi mereka tinggal nyalain apps-nya aja. Jadi misalnya saya tadi bertugas survei untuk survei ekonomi. Sudah tinggal apps-nya aja, tinggal nanti misalnya ke rumah tangga ini, penghasilannya berapa, belanja apa saja, itu sudah ada apps-nya semua. Surveinya BPS ya? Iya kayak surveinya BPS. Cuman kalau survei BPS itu yang mensurvei kan orang BPS. Orang BPS. Kalau ini kita serahkan pada masyarakat. Karena sudah kita pakai IT, jadi sudah nggak perlu orang BRIN. Artinya mereka dapat gaji dong setiap dapat selama lumayan, kontrak ya? Dapat lumayan. Oh itu. Gitu. Wah ini para mahasiswa yang suka-suka mager, ayo. Iya. Ini ada peluang untuk bisa menjadi surveyor dari BRIN ya. Dari BRIN. Nanti masuk aja ke websitenya BRIN. Ada itu. Tapi ada pengumumannya? Ada pengumumannya. Nah, kalau nggak salah itu penutupannya tanggal 15 Juli. Syaratnya biasanya ruwet enggak? Enggak, cuma apply online aja. Oh gitu. Aplikasi online. Berarti ada
boleh untuk yang baru tamat itu, yang sarjana-sarjana yang masih menunggu kerja, biar enggak juga kebablasan, nganggurnya gitu, boleh ikut nyoba kan, Prof? Boleh. Ada seleksinya itu, Prof? Ya tentu saja kalau kuotanya berlebih berarti ada seleksi. Tapi kalau misalnya katakanlah untuk di daerah tertentu yang kekurangan ya nggak ada seleksi semua. Yang penting itu bisa menggunakan HP aja. Karena semua apps-nya ada di HP. Ini peluang bagus ini, dan itu kan pengalaman juga bagi mahasiswa kan. Dan kita memang tujuannya selain untuk itu untuk melatih anak mahasiswa supaya bisa melakukan belajar riset lah, belajar melakukan riset survei. Kemudian usus perguruan tinggi ini, Bro. BRIN ini kan sepertinya kan memang lembaga pemerintah ya, dan seakan-akan BRIN ini kan semacam think tank-nya pemerintah gitu, yang menjadi persoalan dan sering terjadi khususnya di Indonesia kan tidak nyambungnya gitu antara perguruan tinggi yang notabene salah satunya adalah melaksanakan penelitian dengan pemerintah di sisi lain yang semestinya bisa memfasilitasi, dan dunia usaha di pihak yang lain, sehingga satu masing-masing ini jalan sendiri-sendiri. Nah, kira-kira dengan berdirinya BRIN bisa nggak ini dikolaborasi lah gitu ya? Iya. Jadi BRIN ini memang salah satu, kalau kita lihat Undang-Undang 11 2019 memang tujuannya untuk itu, mensinkronkan itu. Pada masa lalu dosen-dosen, ya saya dosen juga, jadi ya otokritik untuk saya dan teman-teman dosen. Dosen-dosen pada masa lalu itu penelitian itu tujuannya untuk apa? Untuk supaya dapat kum, terus dapat tunjangan. Dia nggak peduli penelitiannya itu ada gunanya atau tidak gitu. Benar. Sehingga yang terjadi pada masa lalu sampai 2021 misalnya, publikasi internasional kita di 10 negara ASEAN kita tuh nomor 1. Paling tinggi publikasi di tahun 2021. Paling tinggi publikasinya. Tapi citasinya paling rendah. Artinya apa? Publikasinya nggak ada yang baca gitu. Jadi dosen itu bikin publikasi di jurnal, kemudian nggak ada yang baca karena nggak ada yang mensitasi. Jadi istilahnya dosen-dosen itu asik dengan dirinya sendiri. Nah, makanya untuk mengatasi itu kita buat namanya master plan. Dan master plan itu kita bergerak, kalau dalam teori inovasi zaman dulu itu menggunakan teori hilirisasi. Kita bergerak dari hulu, dari riset, teori riset baru sampai ke industri. Nah, yang terjadi adalah kalau kita menggunakan teori hilirisasi itu ada jurang namanya lembah kematian, valley of death. Yaitu apa? Hasil riset inovasi itu industri nggak butuh itu. Jadi industri butuh apa, yang diteliti lain lagi. Gitu. Nah, makanya kita menggunakan teori yang beda, namanya hulunisasi. Jadi kita bergerak dari hulu, dari hilir. Industri itu butuh apa sih? Baru kemudian kita cari risetnya. Nah, itu kita yang menggunakan teori hulunisasi itu adalah 2 negara besar, Tiongkok dan Korea Selatan. Tiongkok itu kita ingat zaman 15 tahun yang lalu kan, dia bikin produk-produk tiruan. Makanya dulu ada KW-KW kan, masih ingat kan? KW1 sampai KW7. Dia bikin tiruannya. Tapi begitu dia bikin tiruan, lama-lama dia bisa membuat, dan sekarang produk Tiongkok lebih bagus daripada produk Barat. Berinovasi ya? Karena dia berinovasi. Dari membuat tiruan itu kan dia membuat akhirnya bisa belajar, akhirnya bisa lebih baik. Misalnya produk-produk IT dari Cina. Lebih bagus dibandingkan dengan HP, produk Barat. Mulai HP, jaringan telekomunikasi, misalnya kabel, semua lah gitu. Korea misalnya mobil-mobil Korea juga keren-keren. Korea dulu tuh Hyundai itu nyontek ngerakit mobil-mobil Amerika gitu. Sekarang dia mengalahkan Amerika. Gitu. Jadi itu karena bergerak dari kebutuhan pasar menuju ke riset. Jadi riset itu tidak boleh hanya untuk riset. Riset harus ada manfaatnya. Makanya kita gunakan namanya hulunisasi. Jadi waktu kami membuat master plan itu bergerak dari hulu. Kita ngobrol tuh dengan industri. Peternakan butuh apa? Karena fokusnya kan 4 tadi. Peternakan butuh apa? Pabrik gula butuh apa?
petani butuh apa. Dari situ baru kemudian kita buat risetnya. Sambil minum, Prof. Ya. Sehingga dengan demikian riset-riset itu pasti dijamin akan dipakai oleh industri. Dan ini sudah terjadi misalnya sebagai contoh misalnya saya sebut aja nama pabriknya nggak apa-apa ya kan, ini kan open ya. Misalnya Deltomed itu mau membuat obat-obat untuk lipid care, untuk pembuluh darah, itu basisnya adalah daun kelor. Nah, karena biasanya lipid care itu kan kalau untuk kolesterol ya statin kayak gitu-gitu kan ya. Nah, Lipitor kayak gitu untuk pembuluh darah ya biasa, untuk tekanan darah biasanya ya kalsium channel blocker dan sebagainya. Nah, ini Deltomed itu melihat ada potensi dari kelor untuk itu. Maka BRIN melakukan risetnya. Dan sebentar lagi akan keluar obat-obat yang bisa untuk pembuluh darah yang bisa diresepkan dokter, basisnya adalah daun kelor. Diproduksi oleh Deltomed. Kemudian yang kedua adalah contoh yang kedua adalah saya lupa nama perusahaannya, di Jogja itu keju. Jadi kita tahu misalnya di Boyolali itu kan banyak peternakan sapi yang menghasilkan susu yang banyak. Dan kalau lagi panen tuh susu dibuang ke sungai karena nggak laku. Susu itu kan sebenarnya busuk. Gitu. Nah, kita buat inovasi untuk dibuat jadi keju, tapi kejunya beda dengan keju barat. Kejunya itu ada bakterinya sehingga keju itu lebih sehat dibandingkan dengan keju dari barat. Dan ini sudah akan diproduksi. Ini contoh-contoh saja bagaimana. Jadi kita selalu mulai bicara dengan industri. Untuk gula misalnya, kemarin kebetulan saya kan komisaris di perusahaan yang menangani pangan ya. Salah satunya kan pabrik-pabrik gula seluruh Indonesia. Nah, saya aja ketemu dengan teman-teman yang punya pabrik gula, yang kepala-kepala pabrik gula di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Mereka sampaikan problemnya apa, dan kemudian kita semua risetnya untuk gula kita sesuaikan dengan itu, sehingga ketika riset jadi ini langsung dipakai oleh pabrik-pabrik gula ini, karena kita tahu kan pabrik gula di mana-mana pada tutup. Nah, justru sekarang perintah presiden itu untuk menghidupkan lagi pabrik-pabrik gula itu, karena kita ini gula sudah impornya sudah sangat besar, lebih dari 60%. Kita terkenal loh dulunya. Iya, kita dulu swasembada gula ya. Kita sekarang dari 6,7 juta kebutuhan nasional itu impornya 4,5 juta. Karena produksi kita hanya 2,2. Pada zaman penjajahan malah kita memproduksi gula. Zaman penjajahan dulu kan kita Belanda itu buat rel-rel kereta untuk ngangkut tebu ya. Nah, sekarang kita kalau Pak Wisnu lihat sekarang nggak ada lori lagi kan. Kenapa? Karena waktu itu ada kesalahan ya. Saya nggak tahu di zaman siapa itu lori-lori itu dihentikan diganti tangan truk. Alasannya adalah truk ini menghidupi masyarakat. Memberikan kesempatan bisnis pada masyarakat, tapi kan menjadi tidak efisien. Kalau lori dulu sekali masuk tarik ke kebun kan, sampai ke kebun, dan sekali tarik itu kan puluhan itu. Ya, berapa gerbong itu bisa. Truk satu-satu, dan truk itu kan nggak bisa masuk kebun, dia di jalan. Ongkos angkut lagi. Jadi dipotongin, diangkut oleh orang. Tapi ini sudah terjadi di seluruh Indonesia. Karena waktu itu saya nggak begitu tahu persis ya. Tapi setelah saya tanya-tanya itu alasannya kenapa lori dimatikan adalah masyarakat protes, kita kan nggak menikmati, jadi mereka jadi pengusaha truk gitulah kira-kira gitu. Tapi akibatnya kena mati ya pabrik gulanya. Pabrik gulanya. Truknya ada, gulanya hilang. Iya, gulanya hilang. Gitu. Iya. Nah, sekarang kita lagi riset lagi. Oke, sementara masyarakat itu nggak boleh ini, tetap boleh berusaha untuk punya truk, tapi bagaimana anggota efisien? Nah, salah satu inovasinya BRIN yang sedang kita uji coba di Cirebon itu adalah mesin panen yang otomatis. Jadi kalau dulu kan panen tuh pakai orang terus pakai sabit gitu. Sabit, benar. Ini sekarang nggak pakai mesin, dia jalan kemudian sudah sampai ujung itu udah dipotong-potong langsung naik ke truk. Bahkan ada yang setelah masuk itu udah keluarnya gabah. Kalau padi. Kalau padi. Ini tebu maksudnya. Ya. Kalau padi itu ada yang begitu. Kita juga punya prototip mesinnya itu. Tapi memang masih nyontek ya. Tapi yang tebu itu sudah inovasi kita. Ya. Jadi tebu kan panjang-panjang ya kira-kira. 1 sampai 1,5 lah. 1,5. Itu kan dipotong-potong 30 cm. Jadi mesin itu sudah potong-potong pendek-pendek itu. Kemudian begitu sampai ke ujung pakai conveyor belt langsung masuk ke
tuangkan ke baknya truk. Nah ini membuat efisien. Pertama truknya tetap bisa hidup. Yang kedua menyelesaikan masalah juga karena sekarang tenaga untuk motong itu nggak ada. Dan hasilnya juga kan tidak maksimal. Ya karena namanya manusia kan kadang-kadang ya seenaknya aja motongnya sehingga sisa di ini banyak. Kalau ini pakai mesin dan mesin ini inovasi dari BRIN. Ya, Prof. Ini saya tertarik untuk BRIN nih. Karena ini penting informasinya untuk ke teman-teman kita ya. Sahabat weekend, khususnya teman-teman di perguruan tinggi. Lagi-lagi saya ingin menanyakan korelasinya gitu secara kelembagaan antara perguruan tinggi yang notabene di dalamnya melaksanakan tridharma yang salah satunya adalah penelitian. Sementara di sisi lain pemerintah sudah punya BRIN. Nah, bagaimana kemudian BRIN ini bisa memfasilitasi berkembangnya riset-riset di perguruan tinggi? Ya. Karena cerita Prof tadi kan jelas jurnal kita tertinggi di Asia, yang citasi paling rendah. Itu artinya orang nggak suka atau paling tidak orang nggak tertarik lah baca, nggak seolah-olah nggak ada inovasinya. Ini tidak ujungnya. Biasanya ini kan telur dan ayam kan. Gimana kita bisa riset dengan baik, orang dana riset aja nggak ada gitu misalnya kan sering ini juga jadi keluhan gitu. Gimana itu Pak? Nah jadi begini Pak Wisnu, jadi BRIN ini bukan hanya untuk penelitian, ada 3 dharma, tiga-tiganya itu bisa dengan BRIN. Yang pertama untuk pendidikan, untuk pengajaran. BRIN adalah satu-satunya lembaga di mana bisa postdoc. Jadi kalau teman-teman yang lulusan dari dalam negeri itu kan kalau postdoc keluar negeri susah. Kecuali kalau misalnya saya lulusan dari luar ya postdoc di kampus saya lagi. Nah yang problem itu kan kampus-kampus di Indonesia itu kan nggak punya postdoc. Nah BRIN punya postdoc. Jadi teman-teman yang S3 semua program studi mulai dari agama, humaniora, ekonomi sampai ke yang sangat engineering sampai sains itu bisa postdoc di BRIN. Ini jadi sekarang sudah banyak lebih dari 100 orang postdoc di BRIN dan kita maksudnya apa itu Bro? Maksudnya apa itu? Postdoc itu setelah S3. Iya setelah S3 lalu riset lagi. Itu untuk dapat kum cukup besar kumnya sampai 150. Jadi itu diakui ya? Diakui oleh pemerintah. Bahwa BRIN bisa untuk postdoc. Bisa digunakan untuk postdoc. Bagi para dokter-dokter yang ingin melakukan riset. Tapi postdoc ini full time. Jadi dia harus lepas dari institusi cuti 6 bulan full time di sana. Tapi digaji. Iya benar. 1 tahun. 6 bulan. Tapi 6 bulan sudah diakui. Iya. 6 bulan itu untuk postdoc dan itu menarik. Gajinya mungkin lebih gede daripada waktu di kampusnya gitu. Ya pastilah. Pastinya harusnya begitu. Gitu. Jadi karena kita menggunakan standar gaji peneliti BRIN. Jadi kalau nggak salah 16 juta lah kira-kira sebulan itu. Jadi lumayan lah. Makanya sekarang sudah ada 100 dan ini kita masih menarik siapa lagi itu. Kalau misalnya dia cuti berarti dia nggak boleh ngajar selama, karena kalau lokasi kan ada di tempat misalnya katakanlah dari Bali, dia memilih riset kemudian labnya itu adanya di Cibinong, ya harus tinggal di Cibinong dia. Tapi kan perumahan kita sediakan semua. Atau kalau risetnya itu labnya adanya di Ambon, ya dia harus pindah ke Ambon selama 6 bulan. Gitu. Ya kayak postdoc di luar negeri aja. Kalau saya postdoc di MIT ya saya harus tinggal di sana gitu. Nah ini untuk dosen, untuk mahasiswa juga kita ada namanya magang. Jadi dengan Kampus Merdeka itu MBKM itu mahasiswa 3 semester bisa di tempat kami. Jadi di sini saya kira juga 3 semester kan ya. Itu mahasiswa semester berapa? Saya karena saya nggak ngelola kampus saya malah nggak tahu itu. Tapi mungkin nanti kampus-kampus itu tahu lah. Jadi mahasiswa itu kan diberi kesempatan 3 semester untuk keluar dari kampusnya. Namanya program MBKM itu. Nah, MBKM itu bisa di BRIN. Dia misalnya bidang pertanian dia bisa jadi asisten peneliti di sana. Kemudian bisa publikasi bisa ini. Dan ini juga dibayar digaji gitu loh. Jadi ya karena kan mahasiswa harus hidup tapi ya nggak gajinya beda dengan yang postdoc lah. Tapi untuk tinggal, untuk makan segala cukup lah kita kira itu untuk mahasiswa itu. Jadi bisa MBKM di BRIN. Nah, yang kedua adalah untuk penelitian.
Penelitian itu dosen-dosen bisa melalui jalur yang top down tadi. Jadi kalau ada kompetitif ya. hibah bisa bid atau bisa mengusulkan sendiri. Maksudnya? Jadi itu namanya kita punya riset untuk Indonesia Maju itu dia punya ide. Kayaknya di Bali ini misalnya di Kintamani itu jeruknya kalau diproses ini jadi bagus. Dia punya ide begitu bisa diusulkan ke BRIN. Iya. Itu. Nah, nanti itu kemudian dievaluasi, dikaji ya. Saya ambil contoh misalnya yang sudah nyata saja misalnya waktu itu ada anak ITB dari jurusan teknologi pangan, dia menemukan tempat penyimpanan yang bisa membuat buah-buahan itu awet. Bisa tahan sampai 1 tahun tanpa didinginkan. Kalau yang normal kan didinginkan. Tapi didinginkan gitu itu kan mahal. Listriknya kan mahal. Nah, dia pakai kimia ini. Nah, dia pakai kimia dan kemudian sampai kita kompetisikan sampai kita kirim ke Cina segala itu untuk kompetisi dan dapat juara itu di ASEAN. Karena dia inovasinya itu menarik bahwa tanpa pendinginan buah itu bisa awet, tapi pakai kimia. Nah, cuman sekarang kita sedang lakukan riset lanjutan, apakah kimianya itu berbahaya enggak untuk manusia? Memang kalau kita makan enggak, tapi jangan-jangan 30 tahun lagi kanker itu kan, tapi kan 30 tahun kan lama, kita enggak bisa kan nunggu 30 tahun penelitiannya kan. Nah, tapi ini kita pakai modeling, jadi pakai simulasi komputer. Itu. Nah, itu dosen-dosen ITB itu kita biayai. Itu contohnya yang usulan dari bawah. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ada juga? Ada juga. Nah, contohnya dengan Warma Dewa kita punya yang di Bangli itu, yang di Kintamani untuk penanganan stunting. Stunting itu dengan kan MPK dengan, ya? Iya, itu kan dengan BRIN ya? BRIN, iya. Brida Bali, Warma Dewa dan itu. Yang kemarin kita sudah ke Kintamani itu. Iya. Nah, jadi pengabdian masyarakat juga banyak kita. Jadi misalnya untuk pangan yang sekarang lagi eksotik ya. Untuk Indonesia kan stunting ini. Jadi sekarang banyak itu program-program stunting di berbagai daerah itu bisa bekerjasama dengan BRIN. Kalau itu betul-betul pengabdian masyarakat. Artinya BRIN ini sebenarnya sudah sangat membackup gitu ya. Iya. Tridharma yang dilaksanakan oleh kampus khususnya dalam hal Tridharma ini, MBKM bisa, kan gitu bro? Iya kan? Bisa. Riset ada, pengabdian ada. Karena memang kan spektrumnya BRIN itu mulai dari yang sangat teoritis, yang ilmunya bahasa kimia, matematik itu sampai yang sangat praktis kan, misalnya terapan. Nah, itu kan terapan ini kan sudah di pengabdian masyarakat. Iya. Nah, itu tadi saya baru cerita soal terapan yang di bidang stunting. Ada lagi kita juga banyak kerjasama dengan kampus-kampus untuk pengabdian masyarakat untuk deradikalisasi. Deradikalisasi. Kan sekarang kan gerakan radikal ini kan banyak. Ya. Nah, tapi gerakan radikal kan nggak bisa ditumpas dengan kekerasan. Nah, ini ada beberapa kampus di Indonesia itu punya program namanya deradikalisasi. Jadi bagaimana sih membuat orang-orang yang tadinya anti NKRI yang kayak gitu itu dibawa lagi ke jalan yang benar. Bukan dengan cara ditangkap, bukan dengan cara ditahan, tapi dibina sehingga menjadi itu disadarkan. Itu banyak kita punya program deradikalisasi kerjasama dengan BNPT, kerjasama dengan beberapa kampus. Nah, itu bagian. Kadang-kadang kan yang susah masuk itu kan mereka yang berbasis di ilmu sosial, bro. Iya kan? Iya. Karena ilmu sosial itu kan lebih ke kualitatif. Nah, justru itu tantangan, apalagi kalau ilmu sosial yang lebih spesifik lagi agama. Kalau agama itu kan rasa kan. Jadi kalau saya merasa paling benar ya itu keyakinan. Nah, ini tapi kami kan punya organisasi riset khusus yang menangani itu. Jadi dia tahu bagaimana merubah keyakinan. Ada lagi yang ada di Denpasar ini pusat riset arkeologi. Ya. Arkeologi itu juga Purbakala dulu. Ya, itu Purbakala itu. Ya, itu kan bisa banyak kerjasama dengan beberapa kampus juga. Arkeologi itu kalau nggak salah dengan Udayana itu. Oh, itu sekarang udah di bawah BRIN ya? Sudah di bawah BRIN. Okay. Wow. Yang gede ya Bedugul, Taman Nasional Bedugul itu. Padahal saya mau ngangkat 2 topik ini, Bro. Tapi satu topik ini belum selesai. Dan sangat menarik ini, Bro. Ternyata ngobrol sama Prof. Marsudi ini nggak bisa diputus nih. Dan informasinya cair, banyak hal yang perlu digali, pemirsa. Dan tentu ini teman-teman di kampus khususnya
ternyata keberadaan dan kehadiran BRIN ini bisa membantu dalam hal kolaborasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya bagaimana melaksanakan MBKM dengan mengirim mahasiswa magang, kemudian gimana tentang biaya-biaya riset itu bisa ditempuh lewat 3 jalur bahkan Prof ya, jalur mandiri, nanti sampaikan ke BRIN idenya, kedua dengan ikut di kompetisi, ya program inovatifnya pro kompetisi, bisa juga lewat jalur BRIDA yang nanti BRIDA yang akan mengusulkan ke BRIN, artinya sangat terbuka. Nah, informasi ini saya harapkan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di perguruan tinggi agar keluhan bahwa dana riset yang cetak, kemudian peluang-peluang riset yang sebenarnya tidak terbuka itu sebenarnya sudah dijawab sendiri. Ini beliau kan pengarah BRIN, ini tidak main-main. Jadi beliaulah yang sesungguhnya membuat skenario ke arah mana riset-riset ini ke depan harus dikembangkan. Karena waktu ini Prof, saya sebenarnya ingin ngobrol lebih banyak. Iya. Terima kasih Prof sudah hadir ya. Juga, karena ini saya juga perlu sosialisasi. Benar Prof. Karena begini Pak Wisnu, tahun yang lalu itu anggaran kita nggak kepake itu 8 triliun. Oh. Sayang kan? Iya. Karena banyak yang nggak tahu, misalnya masalah postdoc aja itu nggak banyak yang tahu gitu. Nah makanya saya juga sering ngomong di mana-mana soal ini. Postdoc lah di BRIN, atau tadi kalau punya ide riset ada skemanya. Yang penting sebenarnya gampang kok teman-teman, misalnya kasusnya teman-teman dosen itu sering masuk ke www.brin.go.id. Di situ tuh tiap hari itu ada pengumuman, ada ini. Kalau misalnya yayasan di bisa misalnya, kan terbuka untuk masyarakat. Kayak inisiasi, kan ada banyak program-program inisiasi, mereka kesulitan dana, kalau mereka nggak tahu harus kemana. Masuk ke program pengabdian masyarakat, misalnya yayasan ini punya program untuk penanganan, kayak misalnya di Jawa Timur itu kita kerjasama dengan yayasan yang nangani satu daerah itu ada yang kalau tadi saya cerita sama Dokter Kartika itu, kalau di sini kan ada satu kampung yang tuli semua. Kalau di sana itu ada satu kampung yang Down syndrome semua. Atau yang kolok itu Pak, apa namanya? Ada satu kampung kolok itu enggak bisa bicara. Nah, kalau tadi katanya ada yang satu kampung itu tuli semua di Bali ini. Nah, kalau di Jawa Timur itu ada satu kampung itu cacat mental semua. Nah, itu kan kemudian ada yayasan yang gandeng BRIN, ada apa sih sebetulnya penyebab itu? Benar. Nah, ini bisa juga. Jadi silakan yayasan-yayasan juga bisa mengajukan. Iya. Itu setengah riset, setengah pengabdian masyarakat jadinya kan. Itu riset aplikatif. Riset aplikasi. Iya. Terima kasih Prof sudah hadir. Ya. Jadi ini luar biasa Prof kita di tengah kesibukan sudah bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya dan pasti bermanfaat karena banyak peluang dan kesempatan yang sudah mulai dibuka dan kita baru paham ternyata BRIN adalah lembaga yang setingkat menteri yang menyatukan banyak lembaga-lembaga riset sebelumnya menjadi satu, dan ada 15.000 tenaga yang ada di dalamnya, dan tentu ini akan bisa menjadikan perubahan dalam hal mindset inovatif dari hasil-hasil riset kita. Terima kasih sahabat Weekend, jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wisnu.